Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah siang, pasti sudah capek karena mulai tadi pagi sudah dari PBD, terus habis itu kita ke literasi, sekarang langsung jos ke bahasa Inggris. Jadi sebelum saya mulai, saya mohon untuk Bapak Ibu Guru berdiri sebentar, kita senang sebentar saja, biar lebih semangat ya. Oke, berdiri dulu Bapak Ibu Guru. Mungkin Bapak Ibu Guru sudah tahu yang akan saya lakukan. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu ya. Jadi tolong ikuti saya. Tidak kelihatan ya? Mas saya berdiri. Tidak ya, kelihatan ya? Oke. Yang pertama adalah kita akan menyanyi bersama sambil menarikan. Jadi kalau saya bilang Marina, itu tangannya gini. Marina menari di atas menara. Tahu nggih? Oke, kita lakukan bersama ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Bisa ya? Oke. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Lebih cepat ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, tepuk tangannya. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin sampaikan sesuai dengan Ali bin Abi Thalib bahwa lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu jenengan. Saya yakin bahwa Bapak Ibu sebenarnya ada yang lebih paham, lebih mahir tentang bahasa Inggris, yang lebih ngejiwis itu saya yakin pasti ada. Hanya saja kebetulan saya kemarin yang diminta untuk KKG berangkat ke Jember untuk mengikuti BIMTEK bahasa Inggris. Alhamdulillah. Karena bahasa Inggris itu sebenarnya menjadi ketakutan tersendiri. Bahasa Inggris itu mesti angel, pasti wangel, gak usah wis ngelatih wis medhok ilat Jawa gitu pasti. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Guru, mengapa sih bahasa Inggris itu penting? Kenapa? Bahasa internasional, terus apa lagi? Karena sebagian besar kita beli alat elektronik, bahkan mie instan aja sudah ada bahasa Inggrisnya. Nggih, napa mboten? Permen aja sudah ada bahasa Inggrisnya. Oh, saya beli candy. Buaya bahasa Inggrisnya. Sudah pakai seperti itu, nggih. HP juga menggunakan bahasa Inggris, sebagian besar sudah menggunakan bahasa Inggris. Komputer juga menggunakan bahasa Inggris. Jadi menggunakan bahasa Inggris itu sebenarnya penting. Selain bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia juga bahasa Inggris. Saya akan menerangkan dengan bahasa Indonesia saja karena di Indonesia bukan penyekatan atau pengkotaan bahwa kita sekolah di desa, tapi rata-rata memang untuk anak didik kita itu sudah di sini itu sudah tertanam kalau bahasa Inggris itu sulit. Bapak Ibu gurunya juga mungkin kalau yang sudah sepuh Indonesia kadang sing kadang bahasa Inggris bolak-balik belepotan kadang gitu. Yang muda saja masih sering kali belepotan. Saya sendiri juga tidak bisa ngekiwi seperti Bapak Ibu guru yang lain itu. Saya yakin pasti ada yang lebih ahli dalam bahasa Inggris. Alhamdulillah. Yes. Terus habis itu sebenarnya ini tidak ada di materi BIMTEK kemarin, cuman saya hanya mengulas sekilas saja tentang kurikulum merdeka. Jadi ada proses perancangan pembelajaran dan asesmen. Yang pertama adalah memahami capaian pembelajaran dalam bahasa Inggris. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga menyusun APP dari tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir
merancang pembelajaran dan asesmen. Ciri khas dari IKM atau implementasi kurikulum merdeka adalah terdapatnya elemen dan fase. Elemen itu apa sih Bapak Ibu? Elemen air, itu apa kan? Bukan ya? Bukan. Elemen itu adalah dasar dari kurikulum merdeka. Sedangkan fase adalah tingkatan dari kurikulum merdeka. Elemen dalam bahasa Inggris ada menyimak, berbicara, membaca, memirsa, menulis, dan mempresentasikan. Itu dalam bahasa Inggris. Bu, kalau di mapel lain itu berbeda. Okay. Tapi saya tidak akan membahas mapel yang lain. Kita fokuskan ke bahasa Inggris. Kemudian dalam CP bahasa Inggris itu hanya ada 3: menyimak dan berbicara, membaca dan memirsa, menulis dan mempresentasikan. Jadi hanya ada 3. Loh, ini mau tulisannya enam Bu? Iya, tapi satu paket. Jadi kalau menyimak itu gandengannya mesti berbicara. Jadi enggak ngomong, tapi yang lainnya tidak menyimak. Begitu pun juga guru ke siswa. Siswanya ngomong, gurunya juga harus menyimak. Begitu. Kemudian ada membaca dan memirsa. Jadi enggak membaca aja, tapi kita juga harus memahami apa yang telah dibaca. Kemudian ada menulis dan mempresentasikan. Jadi setelah yang menulis, mereka juga harus bisa mempresentasikan. Lanjut ya. Fase, kita ada fase A, B, C, S, D. Fase A itu adalah kelas 1 dan kelas 2. Fase B itu adalah kelas 3 dan kelas 4. Fase C itu adalah kelas 5 dan kelas 6. Fase A pada bahasa Inggris jangan disalahartikan bahwa semua fase harus ada 3-3-nya. Boten. Tergantung tingkatannya. Pada fase A, pada menyimak dan berbicara, itu anak-anak hanya mengerti, anak-anak, this is one. Oh, one. Oh, one itu berarti siji. Karena anak-anak mengertinya adalah dari bahasa gambar atau bahasa isyarat. One, two, bukan two ya, tapi two. Ya, dan berikutnya. Jadi anak-anak itu tidak wajib untuk menulis dan mempresentasikan. Jadi anak-anak itu cuma belajar apa yang didengar dan apa yang diucapkan. Membaca itu hanya berdasarkan gambar atau isyarat untuk kelas 1 dan kelas 2. Jadi jangan sulit-sulit soalnya. Seumpamanya dalam STS atau SAS, ya tulis aja di sini 1. Kalaupun ada perintah dalam bahasa Inggris, berarti bahasa Inggris terus bawahnya harus bahasa Indonesia. Itu tingkatan kelas 1 dan 2. 1 ya berarti 1. Masih om diarah ditulis WAN, ora apa-apa. Oh itu salah, itu tulisannya kudu ono, enggak seperti itu. Jadi untuk guru kelas 1 dan kelas 2 maklumi saja karena anak kelas 1 dan kelas 2 tingkatannya adalah apa yang didengar dan apa yang diucapkan. Terus fase B, menyimak dan berbicara, memahami ide pokok dari informasi yang disampaikan. Jadi anak kelas 3 dan kelas 4 itu sudah paham. Oh, ini mau guru, ini mau cerita hobi ya. Reading a book. Oh, berarti gambarnya kudu arek moco, harus ada siswa yang membaca. Oh, berarti mau reading, mau ceritanya, mau membaca. Gitu. Nah, sedangkan di membaca dan memirsa, memahami kosakata yang sering digunakan sehari-hari dengan bantuan gambar. Jadi kelas 3 dan 4 itu sudah belajar dengan bantuan gambar. Dan di sini anak-anak itu sudah belajar. Oh, si diceritakan bu guru ini wan itu tiba tulisannya ono, mocone wan. Nah, di sini juga ada menulis dengan ejakan yang diciptakan sendiri oleh peserta didik. Ora popo, one, tuh itu mungkin masih ada yang belepotan, tapi benarkan saja sudah. Jadi untuk tingkatan masing-masing kelas itu berbeda. Jangan disamakan. Itu harusnya salah. Oh, buat itu salah. Oh, salah coret abang.
Enggak gitu, lihat tingkatannya. Gitu ya. Lanjut. Yang ketiga adalah fase C, kelas 5 dan 6. Nah, ini sudah satu tingkat lebih lagi. Mengidentifikasi informasi penting inti dari berbagai konteks. Contoh, dikasih bungkusnya Indomie, di situ ada bahasa Inggrisnya. Oh, berarti anak-anak sudah belajar step by step di situ. Oh, berarti ini teks prosedur. Oh, caranya ya ini kayak gitu. Sekalipun itu di situ ada gambarnya, tapi di situ ada bahasa Inggrisnya. Setidaknya anak-anak di situ belajar. Oh, ini urutannya seperti ini. Berarti inti dari teks ini adalah gawe sing bener. Intinya itu kelas 5 sama kelas 6 anak-anak paham di sini. Dan anak-anak bisa mempresentasikan, sekalipun itu hanya membaca atau mencontoh atau ngocok di depan kelas gini, Miss. Itu adalah tingkatan kelas 5 dan kelas 6. Jadi jangan dibayangkan kalau bahasa Inggris itu semuanya susah. Betul gitu Pak Ibu. Insya Allah kalau mau belajar kita sama-sama bisa. Lanjut. Nah, kita masuk ke prota dan prosom. Ini kan sudah dibagi ke untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke. Ini dibagi. Tadi sudah kan duduknya? Iya. Ye. Saya sampai itu di Pak. Semuanya kelas 1 sampai kelas 6 dapat karena tahun depan, tahun ajaran baru depan semua kelas sudah insya Allah menggunakan kurikulum merdeka, sehingga kita belajar lebih awal tidak apa-apa. Oke, di lembar yang prota prosum jenengan buka seumpamanya buku guru, semuanya sudah download ya? Insya Allah sudah. Kalau tidak download berarti bawa bukunya. Sekarang jenengan tuliskan untuk prota. Prota dulu, jenengan buka prota, bukunya juga dibuka. Kalau tidak bisa, kalau seumpamanya tidak bawa buku, kan di downloadan sudah ada, jenengan buka. Prota. Nah, di prota itu kan sudah ada Promes. Wali boleh. Pada prota itu langsung ditulis babnya, jenengan tuliskan babnya sesuai dengan kelasnya. Tuliskan babnya. Seumpamanya ini, contoh kelas 4. Jenengan lihat di daftar isi. Kalau di daftar isi itu kan sudah dibagi ada semester 1, ada semester 2. Ye, jenengan tuliskan langsung babnya. Ye. Contoh saja enggak apa-apa. Lah bukune kak nggowo ora. Ada di downloadan. Iya bukune. Ana bukune ku mau. Nggih. Bukune. Di download dulu kalau seumpamanya enggak bawa bisa. Sesuaikan dengan kelasnya. Jangan lupa ditulis fase A. Kelas berapa? Tulisan fase 6. Fase C dhewe 5. Fase C. Kelas 5 dan 6. Semester 1 mapel. Di situ kan sudah dibagi semester 1 dan semester 2. Aku seneng nang TikTok bisa tuku tuh. Saya kan ning TikTok. Lancar aku TikTok. Tapi apa? Bahasa Inggris untuk 1 tahunnya berapa jam? Ada yang tahu? 72 jam. Jadi total di bawah semester ganjil dan genap itu harus 72 jam. 72
jam, berarti ada kita 2 semester 72 dibagi 2. Ada berapa? 36. Berarti 1 semester harus ada 36. Langsung jenengan tulis pun biar tidak lama. Bawahnya ditulis 72. Tiap semester ada 36. Jadi di sini nanti ada di sini ada 72. 36, di sini 36 iki ya betul. 36. Setelah itu per babnya itu kan dibagikan ada semester 1 dan semester 2. Nanti itu jenengan tulis Semester. babnya itu ditulis biar enggak lama-lama. Sik. Stop dulu. Di kantor. Contoh semester 1 saja, enggak usah semester 2. Sik ate download iki. Semester 1. Bukune lho apa? Bukune bape. Nggih. Jadi nanti di situ ada STS dan SAS itu 2 jam. Jadi 36 dikurangi 4 jam. Tinggal 32 jam. Nah, 32 jam ini jenengan sesuaikan sendiri. Per babnya itu enaknya dikasih berapa jam ya? Oh, iki rada penak nanti 2 jam. Oh, iki rada angel dikasih 3 jam. Monggo. Itu disesuaikan dengan gurunya masing-masing sudah. Sudah? Lanjut ya. Program semester bukan program semester. Oke, lanjut. Sama, itu juga sama. Bedanya di program itu hanya isinya 1 semester. Nah, Bapak Ibu, ini kan sudah untuk dicentang per tanggalnya. Jadi kalau seumpamanya itu di bulan Juli, hari Rabu itu terletak di seumpamanya kita masuk kemarin di minggu ketiga. Berarti ya dicentangnya minggu ketiga. Tanggalnya tanggal berapa? Diletakkan di keterangan. Alokasi waktunya berapa? Seumpamanya 2 jam. Ya berarti ditulis 2 jam di sininya, di alokasinya. Iya, sama seperti biasanya. Ini hanya saya kilas balik aja, biar tahu maksudnya itu. Oh, di sini letaknya. Nah, sing mateng biar tambah mateng. Bukan gosong gitu, bukan gitu. Ini insya Allah bukan gosong. Jadi terus habis itu di sini, yuk Bu, di sini kok ono anu nih? Lah di sini, jadi kan kalau mau lihat RWP, di sini sudah ada menulis dan mempresentasikan. Jadi kalau jenengan buat modul aja untuk bab 1, oh berarti elemennya menulis dan mempresentasikan apa aja. Ya ini sudah ada tujuan pembelajarannya. Modul aja dicantumkan. Terus profil pelajarnya sudah ada. Jadi jenengan nggak usah ngarang, orang usah dipikir. Langsung sudah. Jenengan lihat di buku pegangan guru. Hanya saja jenengan tinggal mau menuliskan, mengkopikan aja di modul ajarnya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sudah bisa membuat modul ajar sendiri. Karena guys untuk di buku pegangan, hanya saja nanti jenengan mengembangkan lagi karena di sini ada subbab. Kalau di matematika ada apa umpamanya pecahan, bilangan atau pecahan ada pecahan biasa, pecahan campuran. Nah itu sebabnya. Kalau di bahasa Inggris yang dilihat sing abang, sing tulisannya kuandel, flexing. Nah, look and say. Ada pair word, ada look and write, ada listen and write, ada look and write. Nah ini yang jenengan atau Bapak Ibu langsung ngeplak boleh, dikembangkan boleh dalam modul ajar. Jadi tidak ada kisahnya bahwa bahasa Inggris sulit karena wis dicontoh. Formatnya gimana modul ajar? Terserah jenengan di
BFM ada, mau dimodif boleh, mau buat sendiri alhamdulillah. Kalau buat sendiri kan otomatis sesuai dengan Bapak Ibu mengajar. Enggak ya lo lewat lo kan. Di PMM Ada pertanyaan di sini? Lanjut? Oke, lanjut. Kita sudah bisa berarti prota sudah lulus G. Oke, lulus, lanjut. Terus ada penilaian. Hanya sekilas saja sebenarnya. Penilaian. Nah, sudah tahu kan? Nah, ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya menggunakan ini atau nah ini nilai lingkup materi ada namanya, ada F1, F2 dan seterusnya. Jadi sudah paham kalau ada sumatif 1, sumatif 2 dan seterusnya. Bu, ini mau materi ini loh pintu ini mau kayak ini. Ya jenengan tanggal sendiri. Oke, jangan lupa yang dimasukkan nilai rapot adalah sumatif, bukan formatif. Kadang di sini juga ada yang bingung. Formatif ini gaya apa? Formatif adalah untuk tolak ukur gurunya. Kira-kira materi ini perlu lanjut atau tidak? Anak ini kira-kira perlu bimbingan tambahan atau tidak? Kalau dalam formatif nilai tugas anak masih kurang, berarti anak tersebut perlu mendapatkan tugas tambahan atau bimbingan lanjutan. Begitu. Lanjut ya, saya hanya mengingatkan saja. Oke, prota prosem sudah. Nah, media pembelajaran ini yang saya bintek di Jember. Media pembelajaran ada low tech, ada high tech. Low tech berarti dia secara real object atau objek nyata. Gitu ya. Jadi di situ ada gambarnya pulpen, ada gambar buku, gunting dan lain sebagainya yang secara nyata. Jadi kalau anak-anak seumpamanya diajari saya membawa pulpen, this is pen. Jadi sambil menunjukkan barangnya. This is pen. Tapi dia tidak apa menggunakan low tech. Ada role play. Mereka berarti bermain peran. Ada visual media atau media visual, media yang mengandalkan indera penglihatan. Ada flashcard, picture talk, information card dan seterusnya. Nah ini ada high text, extensive reading atau membaca buku yang ringan dan mudah memahami. Ini kita ada rujukan yaitu pakai Let's Read Asia. Nah ini jenengan bisa lihat di ada di kumpulan link. Nah ini sudah saya sertakan di sini. Ada extensive reading, ada teknologi dan seterusnya. Bapak Ibu kalau mau praktek di rumah, ininya di copy dulu. Saya praktekkan ya. Di copy. Terus buka Google-nya. Terus ini dipastikan di atas ini. Jebret. Nah, ini contohnya Let's Read. Jadi kalau jenengan, aduh, aku mau gak duit bahan bacaan ya. Sama seperti literasi tadi. Ini juga sama. Jadi jenengan tinggal klik aja sudah. Nah, ini sudah. Jadi Bapak Ibu guru tidak usah bingung. Aku gak beli buku bacaan literasi bahasa Inggris ada. Lewat internet saja. Anak-anak karena tidak boleh membawa HP, jadi gurunya yang membacakan. Begitu. Lanjut ya. Biar cepat. Terus kemudian ada literasi berikutnya. Ini tentang extensive reading ya. Terus kemudian ada YouTube. Nah, Bapak Ibu sudah tahu kan YouTube. Nah, tinggal ketik aja sudah. Terus kemudian ada Learning Kit. Nah,
Ya. Di grammar ini sudah lengkap. Ada listen and watch, ada read and write, ada speak and spell. Dengan tinggal mengakses saja, orang usah dipikir. Jadi di depan jenengan sambil menerangkan, anak-anak, hari ini kita akan belajar caranya mengucapkan utamanya. Ini dengan buku saja. Nah, ini sudah ada semua. Di sini ada sound, ada speak, ada spell, ada tricky word, berarti anak-anak bermain. Sebentar, ini masih banyak sekali. Terus ada listening. Kalau bapak ibu, wah pengen sama anak ini ngomong apa? Kira-kira golek sound deh. Kira-kira cari bahan listening di mana? Ya ini sudah ada tingkatannya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Di sini tinggal klik aja. Jenengan tinggal menyamakan atau jenengan pilih sudah. Yang mana? Yang sesuai. Gitu. Terus kemudian di sini karena banyak sekali literasi dari Jember, jadi saya langsung nanti Bapak Ibu bisa praktek sendiri di rumah. Sekedar penasaran boleh, apalagi tambah Bapak Ibu dengan belajar, tambah boleh sekali. Alhamdulillah. Gitu ya. Ada listening, ada elo, ada gamifying your class. Nah, Bapak Ibu di sinilah yang bikin menarik karena anak-anak bermain menggunakan, jadi nggak hanya Mobile Legends aja. Jadi anak-anak juga bisa bermain dengan belajar. Nggak hanya apa game zombie apa itu. Nah, biar nambah poin nggak hanya bermain itu aja Bapak Ibu. Jadi anak-anak juga bisa bermain, jenengan juga bisa bermain. Kita bisa menggunakan word wall dan genially. Nah, terus kita let's practice. Nah, kita praktek sekarang. Jadi kan harus terkoneksi dengan internet. Monggo Bapak Ibu, laptopnya dibuka. Pakai laptop. Monggo. Oke, disambung ya, saya praktek ya. Oke. Yang pertama, word goal. Cara word goal kita harus daftar dulu untuk membuat. Word goal gratis maksimal 5 game. Selebihnya berbayar. Kalau jenengan tidak ingin berbayar, ya habis bikin game terus dihapus, bikin game lagi, di-share ke grup, nilainya anak masuk dihapus lagi, gitu gratis selamanya sih. Jadi dihapus. Jadi tidak usah berbayar juga, asalkan 5 itu tidak sampai 6, nanti dihapus, bikin lagi, dihapus lagi. Oke. Terus kita masuk Punya sabar, masih loading. Kok punya? Pulang gitu kan mau. Bisa ya? Mungkin gangguan wifi-nya ya. Oke. Nanti di sana kita akan belajar membuat. Nggak bisa ya, harus pakai. Minta tolong. Bisa buat. Yang mana? Joy ke tukang syuting. 1-0. Ini 2 ditambah 1-0. Yeah.
Nah, dari sini Bapak Ibu kita bisa membuat. Ye. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Permainan mencocokkan, kuis, membuka kotak, roda acak, dan lain sebagainya. Jadi seumpamanya permainan mencocokkan. Nah, ini bunga sebenarnya aja. Oke. Kita buat sendiri nih soalnya. Nah, seumpamanya di sini ada uang, di sini ada satu, selesai. Menambahkan dua dengan bisa ketiga, oke, two, dua, oke. Terus ada apa lagi? Seumpamanya random sudah zoo, kebun, binatang. Selesai. Kan sampai sampun gini. Assalamualaikum sudah ya saya dulu. Nah ini baru nanti jenengan bagikan linknya untuk link ke anak-anak. Terus habis itu nanti anak-anak pasti langsung mulai. Nah diseret bahasa itu bahasa Jawa diseret. Jadi ini seumpamanya kebun binatang yang mana ya? Seumpamanya yang ini sudah. Seumpamanya kirim jawaban. Nah, di situ sudah ada langsung. Nah, tapi kalau begini di sekolah, anak-anak ini gimana ini, yang mana, yang ini bu, yang ini. Jadi banyak sekali contohnya itu banyak sekali. Ini yang saya buat sudah ada di link. Nah, ini untuk kelas 4. Kira-kira yang pertama ini gambarnya apa? Masak. Nah, baca. Yang pertama ini. Tak kira Membaca. Oke, soal. kalau seumpamanya nanti kan susah toh. Kalau seumpamanya yang pertama memasak. Oke, memasak. Berarti yang gambar yang mana warna? Warna merah nomor 2. Jadi jenengan ya, contoh mempraktekkannya itu jenengan. Baru nanti anak-anak di rumah dikasih PR. Nanti bu guru saya ini untuk tugas di rumah. Enak sudah. Nanti akan nilainya akan muncul penjenengan. Nah di sini. Jadi ini kan punya saya ya. Ini kan punya saya. Maka di sini sudah ada nanti namanya, peringkatnya sama seperti punya Kak Bagus tadi. Kurang lebih seperti itu jika diakses kalian jenengan. Ini kan cuma karena nggak bisa akses kan jenengan. Laptopnya baterainya sudah habis katanya. Baterainya HP sudah habis. Jadi nanti gurunya sudah ada di sini namanya siapa, skornya berapa, waktunya berapa yang diberikan. Itu. Kita lanjut ini ya. Ini sini. Yang mana? Gambar biru. Yang biru. Oke. I'm reading. 1. Nomor 1. Oke. She's dancing. 3. Ronnie is sleeping. 2. Yang hijau nomor 2. Terus tinggal ini. Oke, kirim jawaban. Betul. Oke, permainan selesai. Nah, skornya 6 per 6 pasti dapat nilai 100. Alhamdulillah, mereka pintar-pintar semua ini Pak. Langsung satu gitu, oke. Terus kemudian ini untuk word-word, ada genially, ada dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa praktek sendiri di rumah. Jenengan buka-buka saja. Jadi tidak ada alasan tidak bisa mengajar bahasa Inggris. Karena di sini sudah ada mau mendengarkan, ada listening, ada untuk berbicara, ada speak and experience, ada learning kids,
dan lain sebagainya. Membaca juga ada. Jadi semua sudah disiapkan. Kalau jenengan nanti di rumah, di folder BIMTEK yang saya kirim, di situ sudah saya taruh di luar kumpulan link. Jadi jenengan tinggal mengcopy dan dipastekan di Google. Tinggal akses aja sudah. Mana yang sesuai, mana yang yang diinginkan itu sudah ada. Kalau mau lihat ATP bahasa Inggris, di sini juga sudah ada foldernya. Di sini contoh modul ajar juga sudah saya sertakan. CP bahasa Inggris sudah ada, materi BIMTEK ini dari Jember. Ada bos kinerja dan lain sebagainya, sama yang disampaikan dengan Pak Rusdi. Untuk literasi sama dengan yang disampaikan Pak Bagus. Jadi saya hanya untuk praktek-praktek dalam bahasa Inggris saja. Bu, aku saja nih bahasa Inggris kayak gitu. Tidak apa-apa, kita belajar pelan-pelan. Baik itu pelafalan, baik itu penulisan dan lain sebagainya. Jadi istilahnya itu belajar gitu, dengan siswa. Kita bisa mengecek, kita bisa mendownload, kita bisa melihat apapun itu. Bu, orang SD ini gak duit kamus bahasa Inggris, Bu. Iya sudah. Di situ kan ada learning kit. Jadi jenengan bisa membuka dan belajar bersama dengan anak-anak. Saya yakin jenengan bisa. Gitu ya. Jadi memang untuk kedepannya kita tidak punya guru mapel untuk bahasa Inggris. Bapak Ibu guru yang diwajibkan bisa mengajar bahasa Inggris. Jadi untuk kelas 3 dan kelas 6 tahun depan insya Allah sudah kurikulum merdeka. Itu ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru? Ya. Insya Allah kalau Bapak Ibu guru mau membukanya, link-link yang saya share di grup itu, insya Allah Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri. Bu, apa itu hanya untuk bahasa Inggris? Sebenarnya tidak. Kalau untuk word tadi sepertinya bisa digunakan untuk pelajaran lain. Jadi tidak hanya untuk bahasa Inggris. Mau disertakan gambar seperti saya tadi bisa. Mau sekalian pelafalannya bisa. Tulisannya bisa. Di bahasa Indonesia kan bisa. Bu, sama dicampur bahasa Inggris, bahasa Jawa boleh. Nggak ada larangan, nggak ada benar salah. Yang salah adalah yang tidak mengajarkan. Yang salah adalah yang tidak mencoba. Kalau salah itu sudah biasa. Saya berdiri di sini juga siapa tahu masih ada salahnya. Ya saya mohon maaf. Karena saya di sini berdiri di sini tidak untuk menggurui Bapak Ibu guru. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat pada saat BIMTEK kemarin. Gitu guys? Oke, sekarang saya tes sudah. Saya tes langsung Bapak Ibu mohon berdiri. Mohon berdiri dan kita menyanyikan bersama sebelum untuk penutupan. Monggo Bapak Ibu berdiri. Bapak Ibu apalagi Bapak Ibu kelas 1 biasanya tahu 5 jari kanan, 5 jari kiri, berdiri yang rapi, menghadap ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa ya? Oke. 5 jari kanan, 5 jari kiri, berdiri yang rapi, menghadap ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mari menyanyi dengan bahasa Jawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mari menyanyi dengan bahasa Madura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mari kita nyanyi dengan bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih. Oh, sudah bisa semua sudah. Kalau saya tidak bisa bahasa Madura soalnya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu guru? Oke, nanti jenengan cek sendiri ya untuk kumpulan
marketing dan lain sebagainya. Baiklah, kalau karena tidak ada yang ditanyakan, saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak. Beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semua. Assalamualaikum.